Untuk kasus berikutnya, di dalam momentum impulse kita akan menuju ke tipe soal yang situasinya itu katanya ada perahu. Jadi katanya ada perahu di situ. Terus ada orang di atasnya dan mereka lagi bergerak berbarengan ke arah mana, misalkan ke arah kanan. Biasanya jarang dikasih tahu ya arahnya. Jadi kita misalkan ke arah kanan misalkan. Tapi kita anggapnya di sini kecepatannya itu kecepatan perahu dan orang kan mereka bergerak bersama dan juga masanya ini masa orang ditambah masa perahu karena mereka bergerak bersama. Tentu dengan bilang ada masa, ada kecepatan, maka kita punya yang namanya momentum. P-nya, P orang dan juga P perahu. Yang rumusnya adalah M0 kalau ditambah MP, masanya berapa dikali kecepatannya. Seperti itu. Nah, biasanya nanti si soal ini tuh akan mengirim kalian untuk eh, bikin situasi di mana si orang ini yang di atasnya itu dia tuh akan loncat. Ini berapa kira-kira? Dia akan loncat, mesti ada dua kemungkinan sih, bisa loncat searah sama si kapalnya bergerak tadi. Jadi ini orang, dia loncat ke kanan dengan V orang gitu, dan ini jadinya VP doang. Nah, dia udah nggak bersama si orang. Jadi bisa bergerak ke kanan, atau misalkan dia loncat ke belakangnya. Nah, itu akan menentukan sesuatu seperti itu. Jadi ini nanti masa perahunya jadi masa perahu aja, dan ini masalahnya jadi masa perahu saja. Dan di kondisi ini, berarti kan totalnya kejadiannya adalah ada masa orang dengan kecepatannya sendiri karena dia loncat ditambah sama masa perahu dikali kecepatan. Lalu kita akan pakai solusi P awal sama dengan P akhir atau P1 sama dengan P2. P1-nya kita anggap sebagai kejadian yang ini yang di atas. Dan P2-nya adalah kejadian yang bawah dan P yang dimaksud adalah P yang ini. Seperti itu dan juga sama. Minimal kalau pengen dari mereka kan langsung PK. Jadi kalau langsung Oke, kita tinggal input aja nanti si besarnya. Jadi P1-nya berapa, P2-nya berapa, P kejadian 1, P kejadian 2-nya itu berapa. Sehingga kalau misalkan kita input, oh berarti masa orang tambah masa perahu, kali kecepatan orang sama perahu pas barengan, ditambah M0 kali V0 ditambah M perahu kali V perahu. Ya, seperti itu. Jadi yang biasa ditanya adalah nanti kecepatan perahunya berapa gitu setelah ditinggalin sama si orang tersebut. Nah, yang jadi catatan penting di sini adalah CV orangnya sebenarnya. Jadi CV orangnya ini itu bisa kan, dia bisa bekerja ke kanan atau misalkan kalimatnya di teks soal pasti searah sama perahu. Kalau misalkan searah sama perahu, maka V0 itu bakal nilainya positif. Seperti itu kalau searah. Tapi dia akan bernilai negatif kalau dia berlawanan. Jadi ngeloncatnya tuh ke belakang gitu, ke belakang si perahunya. Seperti itu. Itu kasus si perahu loncat ya, teman-teman. Solusinya. Sebagai contoh, yuk kita coba. Katanya ada yang pertama nih, seorang nelayan memiliki perahu yang bergerak kecepatannya 4 meter per second. Masa perahu dan orang masing-masing 200 kilo dan 50 kilo. Pada suatu saat orang loncat dari perahu dengan kecepatan searah gerak perahu. Ini harus di-highlight betul-betul. Si orangnya loncat kemana? Karena itu akan menentukan positif sama negatif. Terus yang ditanya ya, simple, kecepatan perahunya sesaat ya setelah orang tadi meloncat itu. Nah kalau kita ngitungnya terlalu lama setelah orang yang loncat itu jadi bias gitu perhitungannya. Silakan pakai aja sih solusinya tadi. Masa orangnya 200 kilo, mungkin ya 200 kilo. Masa orangnya adalah 50 kilo, masa perahunya adalah 200 kilo. Dan kita tahu ketika mereka barengan, VOP sebutnya itu adalah 4 meter per second. Nah, ceritanya kayak gitu nih. Jadi di kejadian awal, kalau kita ilustrasin sama kayak atas lah ya, kita bisa bilang berarti P awalnya itu, P1-nya itu adalah, untuk kejadian awalnya adalah, oh, berarti ada masa orang, tambah masa perahu, mereka bergerak barengan sama gitu. Jadi momentumnya cuma ada satu. Sementara ketika dia kejadian keduanya diceritain kalau orang itu loncat searah dengan gerak perahunya dengan kecepatan. Jadi V orang itu Bu, 8 meter per second kasih kata searah biar nanti kita tahu dia positif atau negatif. And then kita punya udah itu dong ya. Nah, sekarang kita pakai solusi yang tadi, solusi yang ini nih. kalau memang hari kasih kalau memang hari kasih Nih, yang ini solusinya.
Silakan kita pakai masukin ke angkanya ke dalam situ. Jadi masa orang, atau kalau kalian merumusin dulu boleh ya. Masa orang tambah masa perahu dikali sama kecepatan orang sama perahu pas barengan sama dengan masa orang kali kecepatan orang ditambah masa perahu ditambah kecepatan perahu. Seperti ini. Sehingga kalau kita tambahin ya 50 tambah 200 ya 250 kali kecepatan perahunya itu adalah 4 sama dengan 50 kali kecepatan orangnya 8 positif sekali lagi gara-gara dia searah ditambah masa perahunya 200 dikali kecepatan perahu 1000 sama dengan 50 kali 8 ya 400 tambah 200 pp. Itu artinya 1000 kurangi 400 jadinya 6000 ya. 600 sorry. Jadi 600 sama dengan 200 pp. Kita akan dapat VP-nya kalau gitu VP sama dengan 600 bagi 200. Kita dapat 3 meter per second. Ternyata si perahunya itu bergerak masih searah ya, karena kan hasil akhirnya positif nih. In case kalian ditanya, mana ya si perahu pas sudah goncat gitu. Ternyata masih gerak ke kanan dengan kecepatan 3 meter per second. Maka kalau misalkan hasil akhirnya negatif gimana? Jadi si perahunya jadi malah mundur. Seperti itu. Latih fisis. Kayak gitu. Jadi solusinya seperti demikian. Gue sangat merekomendasikan untuk ya jangan pakai rumus jadi ya, tapi analisis kejadiannya. Ya, awalnya dia barengan atau gimana kejadian itu akan membantu kalian sebenarnya untuk survive di momentum impulse tuh. Seperti itu. Ini sebagai contohnya, yang pertama kita coba yang kedua. Nah, yang kedua sama konsepnya, tapi ini ada 2 orang ya. Nah, sekarang ada 2 orang. Jadi kenapa jangan pakai hafalan tadi? Karena kalau pakai hafalan kalian ini malah kaku lah, nggak bisa nyelesain soalnya di kondisi lain. Kalau kita lihat di sini, ya di sini ceritanya ada 2 orang anak, masing-masing A 75 kilo sama B-nya 50 kilo. Atau telan banyak telan Sip. Ini orang si A, ini orang si B. And then kalian punya cerita katanya bergerak ke arah kanan. Nah, ini dikasih tahu kanan sebagai acuannya. Dan mereka bergerak barengan, jadi antara si A, B, sama si perahu itu bergerak barengan dengan kecepatan 20 meter per second. Seperti itu. 20 meter per second, dan dia semuanya punya masanya masing-masing, jadi masa perahu, kita tulis saja deh, 225 kilogram. Terus masa orangnya adalah, masa orangnya 2 ya, masa A, masa A-nya 75 kilogram, masa B-nya adalah 50 kilogram seperti itu. Jadi ini kejadian pertama. Nanti kita lihat siapa yang loncatnya. Nah, setelah katanya kita baca ulang, jika merasa perahu ada 225 kg, maka kelajuan perahu saat anak A meloncat. Nah, loncatnya kemana nih? Harus agak spesifik. Ke belakang. Wah, ini jadi catatan berarti. Dengan kelajuan 50 meter per second. Ini jadi catatan kalau misalkan kejadian kedua itu ceritanya adalah dia punya tahu si A-nya loncat di sini. ke belakang berarti ya jatuhnya kata dia dia punya kecepatan A aksen boleh ya kalau kalian itu biasa ya, tapi ceritanya di sini si B diem ya nggak kemana-mana dan perahunya juga masih gerak ke kanan tadi ceritanya. Dan sekarang yang kita tanya adalah oke, kecepatan perahunya berapa ketika si anak A udah loncat. Jadi catatan penting FA aksen itu adalah minus dari 50 meter per second karena dia berlawanan sama arah gerak. Karena momentum itu impuls, vektor ya teman-teman. Yuk bikin kejadian awal. Kejadian awalnya atau P awalnya sama dengan P akhir. Kita fokus di P awalnya dulu. Di awal, 3 orang ini, 2 orang dan 1 perahu ini, itu bergerak barengan. Maka dia punya satu momentum. Masa A tambah masa B tambah masa perahu dikali sama kecepatan dari ABP karena mereka lagi barengan sama dengan masa si anak A dikali kecepatan A karena dia udah berpisah sama si perahunya jadi punya momentumnya sendiri ditambah sama tadi masa B-nya kan masih di perahu ditambah masa perahu dikali kecepatan perahu yang nanti akan ditanya seperti itu teman-teman. Ini kurang gede space-nya. VBP ya. Kalau akar itu eksponennya
PBP seperti itu. Sehingga akhirnya kita ngerti, masukin angkanya 50 tambah 75 tambah 225 dikali kecepatan ABP-nya yang katanya berapa tadi? 20 dan arahnya ke kanan jadi positif sama dengan massa A-nya. Massa A-nya katanya 75 kilo dikali sama minus 10 minus 50 ya teman-teman. Oh ini kenceng banget. Ya tinggal jawab aja. Ditambah si massa BP massa P-nya tadi 50 tambah 225 ya babinya. Berarti 275 kali VBP yang ditanya sama soalnya. Sehingga ya udah yuk hitung saja. 350 berarti kali 200 kali 20. Yang ini min 75 kali 50 di Dari Oh. susu. Oh, nggak ada di jawabannya. 1 tuh 10 pangkat 8. 375 Hah? 3750 ya berarti ya 75 kali 50 Yes. Harus 10 pangkat 8. Tahu pas tahunnya ada berapa? ditambah 275 VBP. Sehingga ini 7.000 kan. Kalau pindah ruasin 375 jadi positif 275 VBP. Sehingga ini kita punya angka 10.750 perak sama dengan 275 PBP. Itu artinya kalau kita bagi 10.750 ini 275 VBP itu akan ngasilin suatu angka namanya ya sebenarnya mendekati 39,09an lah meter per second. Ya, angkanya udah terlalu cantik kok kita lihat. Seperti itu. Jadi sekali lagi tinggal atur kondisinya, dia ada kecepatan apa di kondisi awal dan segala macam. Fokus diri aja. Dan ingat harus aware sama kalimat si orangnya loncat kemana, kan itu akan menentukan dia positif atau negatif. Itu efek banget. Lanjut Setelah itu, sekarang ke soal berikutnya sama sih. Maka kita harus jeli aja dalam baca soal. Kalau kita breakdown dulu, katanya ada perahu yang jalannya 5 meter per second. Oh, dia nggak cerita ada orang di atasnya ya, tapi dia bilang orang tersebut melompat ke arah belakang kecepatan 2 meter per second. Oke. Berarti kondisinya sama, kejadian pertama tuh orangnya masih barengan sama perahu. oh iya. Dia sudah disimpan di bunker awal. Set, 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 set. Ini perahu, ini orang. Nah ini harus diperhatiin dia loncatnya kemana. Katanya loncatnya ke arah belakang. Berarti kejadian keduanya, si perahunya akan akan bergerak sendiri. Dia punya VP sendiri. Sementara ini kita sebenarnya nggak dikasih tahu kemananya ya, teman-teman. Tapi asumsiin aja gitu. Ini adalah view perahu sama orang. Nah, si orang ini loncatnya ke belakang. Sekali lagi itu akan menentukan positif negatifnya. Coba itu. Berarti P1-nya yang kejadian pertama akan sama kayak kejadian kedua. Sehingga kejadian itu yang pertama kan cuma ada massa orang tambah massa perahu dan mereka berdua bergerak barengan. Jadi kecepatannya barengan juga. Benar kan? Yang kedua, dia udah berubah. Massa orang kali kecepatan orang. Hati-hati di minus nanti kita pakainya. Ditambah massa perahu kali kecepatan perahu. Sehingga ini kalau kita masukin angkanya, massa orangnya 50, si perahunya 120, berarti 170. Kali kecepatannya pas bareng tuh 5 katanya. Sementara massa orangnya tadi 50 kali min 10 ya teman-teman. Nah, awalnya. Sorry, bukan 10, sorry. Min 2. Melompat ke belakang min 2 katanya. Ditambah massa perahunya 120, terus yang ditanya adalah VP-nya. Seperti itu. Ya, lakukan prosedur yang sama. Sama dengan min 100 tambah 120 VP. Sehingga ini 950 sama dengan 120 VP. Itu artinya kalau kita coret 95 per 12 adalah kekuatan VP yang kita cari. Kalau kita hitung secara kasar ini mendekati 7 ya. 7, berapa tuh sisanya? 7 titik meter per second. Jadi sekali lagi konsep utamanya ada di sini di kejadian. Karena sekali lagi jangan dihafal karena tadi kayak soal sebelumnya ternyata si orangnya ada 3, orangnya ada 2. Yang loncat siapa, yang loncat siapa yang stay di Kalau orangnya dan siapa.
Itu untuk tipe soal yang perahu loncat seperti ini. Digest. Konsepnya yang di kotak ya. Nah, istirahat atau